Shalom saudara, pembacaan Alkitab setahun kita hari ini sudah sampai di Keluaran 37 sampai dengan yang ke-40. Saya ingin berbagi kepada saudara dalam Keluaran yang ke-40 ayat 36 sampai yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Judul renungan pada hari ini adalah bimbingan Tuhan terhadap umatnya. Kita harus memahami bahwa tiang awan dan tiang api merupakan lambang kehadiran Tuhan yang memimpin umatnya dalam perjalanan di padang gurun. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang tiang awan dan tiang api. Yang pertama adalah tiang awan dan tiang api berada di depan. Ayat yang terambil dari Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat ini berkata bahwa posisi tiang itu ada di depan bangsa itu, ada di depan bangsa Israel. Bukankah posisi ini seharusnya Tuhan ada? Dalam posisi ini seharusnya Tuhan ada. Tuhan ada di depan kita. Menjadi pertanyaan buat saudara, masihkah Tuhan memimpin saudara? Ataukah Tuhan sudah tertinggal di belakang, tergantikan dengan kesibukan, pelayanan, karir, atau bahkan mamon? Itu jadi pertanyaan buat saudara. Karena Tuhan harus ada di depan kita untuk memimpin. Yang kedua, tiang awan dan tiang api melindungi bangsa Israel. Terambil dari Keluaran 14 ayat 19 dan yang ke-20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Yang menarik adalah begini, bahwa tiang awan dan tiang api itu, awan Tuhan itu menimbulkan efek yang berbeda. Untuk umatnya Israel, awan itu melindungi mereka dari panasnya gurun dan dinginnya gurun. Tapi buat Firaun dan tentaranya, awan itu menimbulkan kegelapan. Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Mungkin saat ini saya tidak tahu apakah saudara tengah mengalami permasalahan-permasalahan yang berat, ujian-ujian yang berat. Saran saya sebagai hamba Tuhan, carilah Tuhan. Karena Alkitab berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Yang ketiga, tiang awan dan tiang api memimpin umat Israel. Ini terambil dari Keluaran 40 ayat 36 dan 37. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah.
Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Nah, rinciannya tertulis dengan rinci di Bilangan 9 ayat 17 sampai 23, bahwa awan itu kadang berhenti sebentar, kadang berhenti lama. Ya kan? Jadi bangsa Israel saat itu harus ikut awan itu. Bangsa Israel tidak boleh tertinggal oleh awan itu. Awan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan, mereka bangsa Israel berkemah. Ketika awan itu berhenti, mereka berkemah. Atas perintah Tuhan juga mereka berangkat, bongkar kemahnya. Ketika apa? Ketika awan itu berangkat. Kepatuhan yang sama juga harusnya kita miliki saat ini. Jangan tunda-tunda apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara untuk dilakukan. Dan tahukah saudara bahwa bangsa Israel berkemah kurang lebih 1 tahun di pegunungan Sinai. Awan ini tidak bergerak selama kurang lebih 1 tahun. Dan bukankah hal yang seakan-akan membosankan, awannya tidak bergerak? Ya, tapi perlu diingat bahwa dalam masa yang tampaknya tenang ini, di mana kelihatannya Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak bekerja, mereka mendapatkan perintah-perintah Tuhan. 10 hukum diturunkan di Sinai, ya kan? Pola tabernakel juga diturunkan di Sinai, dan banyak lagi. Jadi pelajarannya adalah begini, bahwa ketika awan Tuhan seakan-akan tidak bergerak, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan masih bekerja di balik layar. Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Untuk saat-saat seperti ini, ketika awan Tuhan seakan-akan tidak bergerak, ini adalah kesempatan buat kita untuk memperkuat kerohanian kita. Cari Tuhan lebih lagi, berdoa, baca firman lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita makin kenal Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan ingin menuntun hidup kita. Terambil dari Ulangan 1 ayat yang ke-33. Ini bicara tentang awan yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Kerinduan Tuhan adalah untuk memimpin kita, umatnya. Cari tahu kehendaknya, hiduplah di dalamnya. Cari tahu kehendaknya gimana, Pak? Firman Tuhan, baca firman Tuhan dengan baik, baca firman Tuhan dengan benar. Cari tahu kehendaknya buat saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan rindu memimpin setiap kita secara pribadi. Cari tahu kehendaknya dalam firman Tuhan yang tersedia bagi kita, dan ikuti tuntunannya buat kita, buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.